Film ini dimulai di sebuah dojo, memperlihatkan seorang pria bernama Casey dan istrinya Namiko. Mereka diberitahu bahwa kini merekalah pemimpin dojo setelah kematian ayah Namiko yang sebelumnya memimpin. Seusai melatih para murid, Casey pergi ke sebuah toko perhiasan untuk membelikan istrinya kalung istimewa tanda kasih sayang. Namun di saat bersamaan, tampak dua pria mencurigakan memperhatikan gerak-geriknya dari luar jendela. Mereka adalah preman kampung yang berniat memalak. Demi menghindari keributan, Casey rela memberikan dompetnya. Tapi, ketika mereka meminta kalung untuk Namiko, murka pun tak terbendung. Pertarungan singkat terjadi, dan akhirnya kedua preman berhasil dilumpuhkan. Saat itu, Casey melihat lambang kawat berduri terukir di pisau yang digunakan mereka. Malamnya, ketika makan bersama Namiko, ia memberi kejutan dengan menghadiahkan kalung yang baru dibelinya. Namiko tersenyum bahagia. Bahkan saking senangnya, ia memberi kejutan kecil untuk suaminya. Beberapa hari kemudian, Namiko yang ternyata sedang hamil mengidam coklat di malam hari. Tanpa pikir panjang, Casey bergegas ke minimarket terdekat. Sementara di rumah, sang istri yang sedang menunggu sendirian tiba-tiba didatangi oleh seorang pria misterius. Tak lama kemudian, ketika Casey kembali ke rumah, ia terkejut bukan main. Namiko, sang istri, tergeletak tak bernyawa. Luka di lehernya tampak jelas, seperti akibat senjata kawat berduri. Keesokan harinya, saat pemakaman berlangsung, datanglah seorang pria bernama Nakabara, kakak seperguruan Namiko dahulu. Nakabara, anak dari sahabat ayah Namiko, yang menganggap Namiko sebagai adik kandungnya sendiri. Kini ia membuka sebuah perguruan dojo di Thailand. Ia mengajak Casey ke sana, agar tidak larut dalam kesedihan. Namun Casey menolak. Ada satu urusan yang harus ia selesaikan, sampai tuntas. Adegan pun beralih ke Burma, Myanmar. Di tengah hutan lebat, berdiri sebuah markas pemasok barang haram. Markas itu dimiliki oleh seorang pria bernama Goro. Dikenal sadis dan tak segan menghabisi siapapun yang menentangnya. Saat itu Goro menghukum salah satu anak buahnya, karena ketahuan berbuat curang. Dan eksekusi itu dilakukan dengan kawat berduri. Siapa sebenarnya Goro? Dan apa hubungannya dengan kematian Namiko? Jawabannya akan terungkap di kisah berikutnya. Di balik duka yang masih membekas, Kaye teringat pada dua preman yang pernah ia hajar sebelumnya. Luka di leher sang istri mirip sekali dengan simbol pisau yang digunakan mereka. Keyakinan Kaye pun semakin kuat. Mereka inilah dalang di balik kematian istrinya. Ia segera menanyakan pada salah satu muridnya tentang perguruan mana yang mengajarkan teknik triple kick, teknik mematikan yang digunakan kedua preman itu saat berduel dengannya. Setelah mengetahui nama perguruan tersebut, Kaye pun langsung mendatanginya. Namun sayang, kedatangannya tak disambut baik. Pertarungan pun tak terelakkan. Kaye berhasil meratakan mereka semua dan memaksa mereka untuk mengaku di mana keberadaan kedua preman itu. Begitu tahu lokasinya, Kaye mendatangi tempat itu, memancing mereka keluar. Dengan amarah membara, ia langsung menghabisi mereka tanpa ampun. Setelah dendamnya terbalaskan, Kaye lantas pergi ke Thailand untuk menemui Nakabara. Kedatangannya disambut hangat, bahkan Kaye diperkenalkan dengan dua murid tertua Nakabara,
bernama Hiroshi dan Lucas. Hari itu juga Kaye langsung ikut berlatih bersama mereka. Ia bahkan mendapat kesempatan untuk bertarung melawan Lucas. Namun terlihat jelas Kaye tak mampu mengendalikan emosinya. Hingga akhirnya Nakabara sendiri turun tangan menghentikannya. Malam harinya, Nakabara memberi Kaye latihan khusus, berjalan di atas bara api tanpa alas kaki. Apakah Kaye mampu mengendalikan amarahnya? Dan apa yang akan terjadi bila ia gagal menahan emosinya? Namun saat menjalani latihan itu, Kaye kembali teringat akan kepergian istrinya. Rasa kehilangan itu membuatnya hilang fokus, dan akhirnya ia gagal. Setelah itu, Sebar mencoba mengusik Diana. Namun tak lama, seorang pria bertubuh besar sengaja datang mencari masalah. Emosi Kaye pun meledak. Ia langsung menghajar mereka tanpa ampun. Keesokan harinya, Kaye tampak oleng akibat racun jus kecubung yang diminumnya semalam. Saat itu, ia tak sengaja berpapasan dengan Lucas, yang meminta untuk menggantikan tugas Kaye memetik buah di kebun. Tapi tiba-tiba saja, seseorang misterius muncul dan langsung menghabisi Lucas dengan kawat berduri. Kejadian itu sontak membuat seisi perguruan gempar, termasuk Kaye yang berlari menuju kebun. Di sana ia langsung melapor pada Nakabara bahwa luka di leher Lucas persis sama dengan luka di leher Namiko istrinya. Ditambah lagi, seharusnya yang ada di kebun itu adalah Kaye, bukan Lucas. Artinya jelas, orang misterius itu sebenarnya mengincar Kaye, namun salah sasaran. Mendengar hal itu, Nakabara pun menceritakan masa lalu kelam tentang 3 murid terbaik di Kok Dojo. Mereka adalah ayah Nakabara, ayah Namiko, dan 1 orang lagi bernama Isamu. Isamu dikenal keras dan selalu menentang ayah Namiko setelah kematian sang guru. Semua itu demi menguasai dojo tersebut. Hingga akhirnya, pertarungan besar tak bisa dihindari. Dan pada akhirnya, ayah Namiko berhasil mengalahkan Isamu, hingga ia pun lenyap tanpa jejak. Tapi, benarkah Isamu sudah benar-benar mati? Ataukah justru dialah dalang di balik semua tragedi ini? Jawabannya segera terungkap. Kematian Isamu ternyata disaksikan oleh adik kandungnya, seorang pria bernama Guru, yang tak lain adalah bos kartel barang haram. Nakabara pun semakin yakin bahwa Goro kini melakukan balas dendam dengan menghabisi Namiko dan mungkin berikutnya adalah Kewai. Karena khawatir, Nakabara segera menyuruh Kewai untuk kembali ke Jepang demi keselamatannya. Namun setelah merenung, Kewai justru mengambil keputusan mengejutkan. Ia mendatangi Nakabara dan menyatakan bahwa ia akan mengejar Goro sendiri demi membalaskan dendam atas kematian Namiko. Nakabara hanya bisa terdiam. Namun akhirnya, ia memberikan sebuah peta peninggalan almarhum ayahnya saat berperang di Myanmar. Bahkan, ia juga menunjukkan lokasi rahasia tempat ayahnya dahulu mengubur peralatan ninja. Dan kebetulan, tempat itu tidak jauh dari markas Goro. Singkat cerita, Kewai akhirnya berangkat menuju Myanmar. Setibanya di sana, ia menumpang taksi yang dikendarai seorang India bernama Michael. Sebelum menuju hotel, Kewai menyempatkan diri singgah ke pasar. Di sana ia membeli perlengkapan sederhana yang nantinya dirakit menjadi senjata. Setelah sampai di hotel, Kewai memberikan uang lebih kepada Michael. Dengan syarat, Michael harus siap mengantarnya kemanapun ia pergi. Kewai juga bertanya tentang Guru. Namun Michael tampak ketakutan dan hanya menjawab tidak tahu. Sesampainya di kamar hotel, Kewai langsung merakit senjata-senjata ninjanya, menggunakan perlengkapan sederhana yang tadi ia beli di pasar. Tapi apakah senjata itu cukup untuk menghadapi Goro dan pasukannya? Pertarungan besar
sudah semakin dekat, dan semuanya akan segera dimulai. Pada malam harinya, Kaye yang ditemani Michael melangkah ke sebuah bar remang-remang untuk mencari informasi tentang Goro. Namun, saat berhadapan dengan seorang pengedar, suasana berubah tegang. Alih-alih memberikan informasi, pengedar itu justru menawarkan sesuatu yang berbahaya. Kaye terpaksa mencobanya. Efek dari barang itu perlahan menguasai akal dan pikirannya. Tanpa sadar, ia langsung bertanya tentang Goro. Seketika, beberapa anak buah pengedar muncul. Niat mereka hanya satu, menghabisi Kaye. Namun, dengan keberanian dan kemampuan bertarungnya, Kaye berhasil melumpuhkan mereka semua. Esok harinya, Kaye yang masih terlelap dikejutkan dengan kedatangan sekelompok pasukan bersenjata. Mereka datang untuk menangkapnya secara paksa. Meskipun Kaye berusaha melawan, jumlah mereka terlalu banyak. Hingga akhirnya, Kaye pun dibawa pergi. Michael yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Sesampainya di markas, Kaye diinterogasi seorang jenderal. Suaranya dingin, penuh curiga. Apa tujuanmu datang ke Myanmar? Apa urusanmu dengan Goro? Namun Kaye menjawab tenang. Ia hanyalah turis biasa. Sang jenderal tak percaya, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghukum Kaye. Disinilah kecerdikan Kaye terlihat. Ia berpura-pura pingsan, menipu lawan dengan kepiawaiannya. Dan saat lengah, dengan cepat, ia langsung melumpuhkan dua penjaga. Menyamar, ia langsung masuk ke ruangan sang jenderal dan berhasil menggali informasi yang mencengangkan. Ternyata, jenderal itu bekerja sama dengan Goro. Ia pun memberitahu di mana markas Goro berada saat ini. Misteri semakin menegangkan dan cerita ini akan berlanjut. Namun setelah mengetahui informasi itu, Kaye yang tak kenal ampun langsung menghabisi sang jenderal saat itu juga. Saat ia hendak keluar dari tempat tersebut, matanya terbelalak. Ia melihat Mikhail sedang menerima sejumlah uang dari seorang pasukan. Seketika, kecurigaan muncul. Kaye merasa bahwa dirinya ditangkap dan diinterogasi tentang Goro mungkin karena ulah Mikhail. Karena yang tahu tempat tinggalnya hanya Mikhail dan si pengedar yang sudah ia habisi waktu itu. Namun, Kaye memilih tidak mempermasalahkan hal itu. Ia justru meminta Mikhail untuk mengantarkannya menuju hutan kekuasaan Goro. Sesampainya di sana, setelah menyeberangi sungai, Kaye mulai menyusuri hutan mengikuti arahan peta dari Nakabara. Tapi tak lama kemudian, Kaye menyadari ada beberapa anak buah Goro sedang berpatroli di sekitar. Dengan kemampuan yang luar biasa, Kaye berhasil menghabisi mereka dengan mudah. Ia segera melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya, ia menemukan tempat yang dimaksud Nakabara. Tempat di mana dulu, ayahnya mengubur peralatan ninjanya. Setelah memakai seluruh perlengkapan tempurnya, Kaye yang kini semakin gagah langsung menuju markas Goro. Tak butuh waktu lama, suara ledakan terdengar menggetarkan markas. Goro pun tersadar bahwa markasnya telah dimasuki musuh. Ia segera bersiap menghadapi serangan. Sementara di luar, Kaye dengan keberanian dan kekuatannya menghabisi seluruh anak buah Goro dengan sangat mudah. Hingga pada suatu waktu, Kaye akhirnya harus berhadapan dengan tangan kanan Goro. Pertarungan sengit pun terjadi, membuat Kaye sempat kewalahan. Namun dengan segenap tenaga, ia berhasil mengalahkan tangan kanan Goro dan langsung masuk untuk menghadapi sang pemimpin. Di dalam ruangan, terlihat Goro yang sudah bersiap dengan rantai berdurinya. Ia menyinggung tentang kematian istri Kaye, membuat pertarungan penuh emosi pun dimulai. Di tengah pertarungan, Kaye sempat terdesak. Namun dengan keberanian dan tekadnya, ia berhasil membalikan keadaan dan akhirnya menghabisi Goro.
Dendamnya kini telah terbalaskan. Setelah itu, Kaye kembali menemui Nakabara, menceritakan seluruh perjalanan panjangnya. Namun tak lama kemudian, ketika seorang kurir datang, Kaye melihat sebuah lambang kawat berduri pada paket itu. Seketika ia tersadar, dalang dibalik semua peristiwa ini ternyata adalah Nakabara sendiri. Bahkan terungkap, Nakabara lah yang telah menghabisi Namiko, istri Kaye, dan juga muridnya sendiri, Lukas. Terpojok oleh tuduhan itu, Nakabara akhirnya mengaku, semua dilakukan agar amarah Kaye semakin besar. Karena menurutnya, hanya Kaye lah yang sanggup mengalahkan Goro, sehingga bisnis gelapnya bisa terus berjalan. Mendengar pengakuan itu, hati Kaye pun hancur. Ia merasa sangat dimanfaatkan. Dan tanpa banyak kata, dengan penuh amarah, Kaye langsung menyerang Nakabara. Pertarungan terakhir pun dimulai. Tanpa sengaja, KY melihat sebuah rantai berduri. Ia segera mengambilnya dan melilitkannya ke leher Nakabara. Sama persis seperti yang pernah dilakukan Nakabara kepada istrinya. Pada akhirnya, KY berhasil menghabisi Nakabara. Dendam kematian sang istri kini benar-benar sudah terbalaskan. Setelah itu, KY menyuruh Hiroshi untuk membuka paket milik Nakabara. Dan ternyata, di dalamnya terdapat banyak sekali barang haram. Hiroshi dan para murid pun terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa selama ini Nakabara menjalankan bisnis gelap, bahkan menggunakan dojo sebagai kedoknya. Karena hal itu, Hiroshi merasa sangat malu. Ia pun menyatakan bahwa semua peristiwa ini tidak pernah terjadi demi menjaga nama baik dojo. Di akhir cerita, terlihat KY yang sudah kembali ke Jepang. Dengan hati berat, ia memilih membuang kalung istrinya ke dalam kolam. Sebuah tanda bahwa ia mulai berusaha menerima kematian sang istri. Dan film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan kalau ada saran, langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam dari FLM MV.